Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Nur Hafiz Ananda, biasa dipanggil Hafiz, dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI, kelompok 30. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya prokes 5M dan vaksin. Yang pertama, pentingnya vaksin. Pertambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 semakin naik tiap harinya. Seiring meningkatnya upaya tracing dari puskesmas dan keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama memutus rantai penularan COVID-19. Pada bulan Januari 2021 lalu sudah mulai dilaksanakan vaksin ya guys ya. Pertama, bagi tenaga kesehatan, yaitu yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Sekilas tentang vaksin COVID-19, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seorang akan memberikan kekebalan atau imunitas aktif terhadap penyakit tertentu. Umumnya, vaksin mengandung zat yang mewakili kuman penyebab penyakit, yaitu kuman yang dilemahkan. Jenis-jenis imunitas pada tubuh manusia dapat melalui dua jenis cara, yaitu imunitas alami, yaitu imunitas yang didapatkan seseorang setelah terkena penyakit, terbagi menjadi dua: imunitas aktif alami, zat antibodi; imunitas pasif alami, zat antibodi dari ibu janin melalui plasenta. Yang ketiga, imunitas buatan, yaitu imunitas yang didapatkan oleh rangsangan zat antigen yang dimasukkan ke dalam tubuh. Imunitas aktif buatan zat antibodi imun setelah pemberian vaksin. Yang terakhir, imunitas pasif buatan, yaitu imunitas terbentuk setelah pemberian zat antibodi dalam tubuh. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan pentingnya 5M. 5M itu apa saja loh? 5M itu: 1. Mencuci tangan, 2. Menjaga jarak, 3. Mengurangi kerumunan atau mengurangi mobilitas. Yang keempat, menggunakan masker. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa mencuci tangan ini sangat penting. Mencuci tangan, pentingnya mencuci tangan, kita jelaskan mulai definisi mencuci tangan. Mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan menggunakan air ataupun cairan lainnya oleh manusia dengan tujuan menjadi bersih sebagai bagian dari ritual keagamaan ataupun tujuan-tujuan lainnya. Jadi mencuci tangan itu bisa sebagai ritual agama ataupun tujuan-tujuan lainnya dalam Islam, mana salah satu syarat wajib wudhu adalah membasuh tangan. Perilaku mencuci tangan berbeda dengan perilaku cuci tangan yang merujuk pada kata kiasan. Mencuci tangan baru dikenal pada akhir abad ke-19 dengan tujuan menjadi sehat saat berperilaku dan pelayanan jasa sanitasi menjadi penyebab penurunan tajam angka kematian dari penyakit menular terdapat
pada negara-negara kaya atau negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Korea. Perilaku ini diperkenalkan bersamaan dengan ini isolasi dan menggunakan teknik membuang kotoran yang aman dan penyediaan air bersih dalam jumlah yang mencukupi. Apa saja sih manfaatnya mencuci tangan itu? Mencuci tangan itu banyak banget pengaruh positifnya. Yang di sini saya akan menjelaskan lagi pentingnya mencuci tangan itu untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit. Sebaiknya kebiasaan baik mencuci tangan itu dari kecil. Karena salah satu penyakit pembunuh anak nomor 1 di Indonesia adalah diare, yang dapat dicegah dengan mengajarkan anak-anak untuk mencuci tangan. Karena seperti yang kita ketahui, sepanjang hari kita akan banyak melakukan kontak langsung dengan orang-orang, permukaan benda yang terkontaminasi makanan, bahkan binatang dan kotoran binatang. Jadi hati-hati ya. Hal itu tentunya akan menyebabkan menumpuknya bibit penyakit pada tangan, khususnya telapak tangan ini. Telapak tangan ya guys ya. Telapak tangan, maka dari itu juga kita tidak cukup untuk mencuci tangan sering, maka kita akan melakukan dengan sabun. Sabun mandi ya guys ya, jangan sabun deterjen. Nanti tanganmu glodoki. Oke. Yang kedua, pentingnya menggunakan masker. Pentingnya menggunakan masker ya guys ya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan pentingnya menggunakan masker ya guys ya. Pentingnya menggunakan masker ini sangat penting guys. Seperti yang kita ketahui, percikan yang dikeluarkan pada saat kita atau orang lain batuk, bicara, itu jelas mengeluarkan percikan yang terhirup orang lain yang ada di sekitar. Oleh karenanya masker dibuat untuk melindungi dari droplet yang dikeluarkan orang lain agar tidak masuk ke hidung kita dan mulut kita, ataupun sebaliknya, agar droplet kita tidak mengenai orang lain, karena kita tidak tahu lawan bicara kita yang sedang menjadi pembawa virus atau tidak. Terdapat 3 jenis masker yang disarankan kepada masyarakat agar dapat memutus penyebaran virus corona. Antara lain yang pertama adalah masker kain. Masker kain sesuai dengan anjuran Kementerian Republik Indonesia. Masyarakat disarankan untuk memakai masker kain ketika harus bepergian keluar rumah, misalnya saat bekerja atau membeli kebutuhan bulanan. Yang kedua, masker bedah. Masker bedah ini yang paling mudah kita jumpai dan sering digunakan tenaga medis saat bertugas. Yang ketiga adalah masker N95. Masker N95 juga efektif untuk mencegah penularan virus corona. Masker yang cenderung lebih mahal dari masker bedah ini tidak hanya mampu menjadi penghalau percikan air liur saja, tapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Jadi masker N95 ini fungsinya lebih dari masker-masker yang lain ya guys ya. Oke, langsung saja yang ketiga. Yang ketiga, saya akan menjelaskan pentingnya menjaga jarak pada saat pandemi ya guys ya.
dalam menjaga jarak, WHO menyarankan setidaknya 1 meter dengan orang lain, menjaga jarak guys. Ya gitu. Dan yang keempat adalah menghindari kerumunan. Untuk itu, kenapa kok harus mengurangi kerumunan? Untuk itu pemerintah meminta masyarakat untuk mengurangi mobilitas sehingga tidak terjadi atau menimbulkan kerumunan yang menimbulkan resiko penularan COVID-19. Selain percepatan vaksinasi, penetapan protokol kesehatan yang ketat menjadi kunci memutusnya rantai penyebaran virus corona. Hal itu yang membuat pemerintah menerapkan PPKM. Ya, langsung saja yang kelima. Yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Ya, ini ada bolak-baliknya terkait dengan yang pentingnya mengurangi kerumunan. Hasil penerapan PPKM level 4 menunjukkan korelasi yang kuat antara mobilitas masyarakat dan perkembangan jumlah kasus konfirmasi dan kasus aktif. Semakin besar penurunan mobilitas, indeks komposit semakin besar pula. Kita harus sama-sama sadari bahwa penerapan PPKM secara ketat tidaklah mudah bagi kita semua, namun mengurangi mobilitas sangatlah penting agar kita dapat menurunkan tingkat penularan COVID-19 dan menurunkan kasus aktif. Ya, jadi itu guys pentingnya agar angka COVID-19 di Indonesia itu cepat turun gitu. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan apa pentingnya COVID-19. Virus corona atau virus COVID-19 pertama kali muncul pada akhir tahun 2009 di Wuhan, Cina, dan mulai menyebar menjurus dunia salah satunya yaitu Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Untuk pertama kalinya, 2 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Virus corona adalah virus yang menginfeksi saluran pernafasan dengan gejala ringan maupun sedang seperti penyakit flu, dan virus corona itu tidak penyakit benar. Jadi jika sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala berbeda-beda tiap individu, dan sudah 1,5 tahun pandemi melanda Indonesia di mana angka positif COVID-19 selalu naik hari demi hari. Untuk mencegah tertularnya dari berbagai varian virus corona, selain menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi kerumunan, mengurangi mobilitas, kita harus juga vaksin guys, agar imunitas tubuh dengan minum vitamin dan berjemur di pagi hari itu semakin kuat. Efek samping dari vaksin adalah wajar, karena sangatlah hal wajar jika seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, itu maklum ya guys ya, karena memang habis divaksin atau kaget. Saya juga biasanya gitu guys. Oke, mungkin sekian dari video saya. Mohon maaf sekali atas kekurangannya, karena saya baru pertama kali membuat tugas seperti ini, dari sejak dulu belum pernah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf kekurangan saya salah. Terima kasih sudah menonton video saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.